kalau misalkan nggak kena itu juga agak susah loh karena deliver damage Selena dia by range. Yap. Tapi ini Hampir. adalah setelan emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Tekniknya pakai itu ya yang ngurangin spell cooldown untuk jungler dan juga biar bisa flickernya uptime-nya lebih enak. Builder's Blessing paling dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi, untuk mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti atau bahkan untuk gold lane. Sedangkan ternyata ada Festival of Blood yang dipakai oleh Shiva. Early game bagus ngasih. Enggak juga. Sama sih menurut gue, seimbang menurut gue. Kan. Sementara untuk apalagi Selena kan gambling. Kalau Aero nggak kena udah dia nggak bisa ngapain. Pull yourself together. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti apalagi kalau dapetin stack hidup. Aman. Gak ada objektif juga sih, nggak masalah. Wow. Gak buang spell juga. Masih berhasil selamat Didok untuk kali ini. Aduh kena Aero masih stay there tersebenarnya bisa Aurora connect. Zunes menjadi korban. Oh my god, pas masuk banget dari skill 2-nya abis. Tadi arrow yang hadir dari bagian belakang. Bad timing. Pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul Sonavi. Mereka akan setup lebih cepat. Ya dan mereka berhasil harusnya. Anjir, fight banget. Yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya. Apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya. Jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya. Untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Junes. Oh mungkin karena Ter-Aero dampak bro. dari game pertama Om. RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Roar di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget Om. Mereka menang kiri kanan. Scan buat claim. Mid control ya yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga. Bejir. Beli WDP di lemon-top-up.id guys. Pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4. Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia miliki. Master siapa yang satunya baru? Nggak tahu kah? Nyaman, aman, tentram, damai di dalam. Gak hafal namanya. Kayaknya gak ditahan aja hafal sih suara juga. implosionnya kalau memang gak dapetin. Cuman yang satunya Pak Pulung sama ini kan. Kayaknya berdiri di. Yap. Zunes kepada yang lain. Zunes berhasil kah? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Zunes dapat save. Itu bisa aduh gak bisa plating. Yang cukup baik tadi. Terus Selena datang sama puncher yang sangat-sangat perfect membuat dia ya, gak tumbang sama sekali. Tapi baru lagi nih Om. Bukan Genius One, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Yeah. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karsnya memang benar-benar langsung pressure juga EXP yang tidak ngejar sustain deh, oke concentrated. Oke, tapi Andoryu udah ulti. Mau maju, terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Joy boy. Kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya Idok masih ada implosion. Panos Slash. Dia bilang, sakit banget Pedro Astrakan dia langsung dikeluarkan namun di depan Turtle menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin bola ke arah dia nggak ada CC sih, cuman Idoknya jangan sekarat juga nih. Mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area dari Turtle. Bisa melemparkan. Aduh retrinya miss. Perang menang tapi perang menang. Untung ada Harit anjir, lumayan membantu damage. Di tengah-tengah player dari Retri. hanya menjadi notifikasi. Retrinya miss, tipis banget itu. Terlalu panik sih menurut gua, nggak usah panik. Musuhnya juga nggak ada yang nangkepin Joy-nya, Lance menurut gua. Terlalu panik menurut gua Retrinya tadi. Ketika momen-momen objektif tertentu ataupun Lord dan sebagainya Om. Gak slow. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu. Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemainnya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk. Tapi untung dapat kill juga sih, jadi masih seimbang. Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu targetnya. Karena Shiven Save-nya di Scarlet nama Joy. Toy. Yap. Nah, ini yang gue maksud tadi nih Om. Karena kita sempat bahas War X dari Lancelot kan. Kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama, Zuneski nggak pakai Fury Hammer Om. Dia langsung ke War X dan jadi duluan. Ini sekarang retrinya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi tidak boleh Idok sekarang. Udah flicker Selena. Masih berusaha untuk dia juga berhasil menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Res. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane.
Pelajaran menghitung promo. Jika mati, ingin belanja 450.000, diskonnya 70% maksimal 10.000, berlaku untuk minggu. Walaupun nggak ada korban. Oke, Junes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area Ya aman aman dari sih, Junes. nggak. Ini tower Ini kita matchup soalnya yang dapat cukup atas ini ya. kan. Harit Dengan aja. tempo pengambilan objektif Walaupun saja. Turtle nggak dapat Pokoknya juga, coba untuk dimainkan apa-apa. dengan RRQ. Sekarang masih bisa RRQ balikin memang gitu loh. pressure, bahkan untuk top turretnya harus hilang sekarang bagi Navi, tapi setup di Turtle. Ini mungkin yang 5 bikin versus 5 nih, catatan Navi 5 adalah versus 5. menang di Turtle. Seharusnya lebih strong RRQ ya kalau 5 versus 5 Ya, kayak sudah gini. di dua kena. dan bicara untuk Karena 340. Indonesia belum Ada buang Abyssal Trap purify. juga tadi langsung dikeluarkan. Safnya lu. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zudes. Hampir Oke, saja. oke. Dan tidak ada lagi Sunrise dan berhasil solo mati kill Zudes. tadi dari Antonio. Zudes harus merasakan akibatnya. Masih kuat sih, tapi ada Harit. Sekarang kayaknya sudah join ke dalam pertempuran PDS lagi kombinasikan dengan zaman Force. Tarsnya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk Sakit waktu tuh, yang itu. lama. Apro gagal untuk bisa melindungi sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok, sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun Masih ada pressure ulti kan, TG? dari- Oh, nggak ada ya? Terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Yap, sekarang pertempuran yang akan kembali terjadi. Apro-nya sempat itu bisa mengeluarkan apa Guardian connect tadi karena dua player, tapi sekarang Apro-nya malah langsung menghilang. Curi, Turtle please. belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai. Breakdown. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Junes. Rins-nya berhasil untuk kabur. Toy. Andorium juga bisa mengejar tadi ke arah dari Toy, di mana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa Wah, mendapatkan mati. diri satu terakhir, tapi Toy Sama tema res. bisa kabur. Kejar res. Mid. Mendadak Oh, hadir. enggak. Di Andorium down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andor ini. Dan lihat pergerakan Junis cepet banget, dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Oke, Kar sama sakit sekali. juga nih. Aduh. Loh, Waduh, dan connect pula Junes. Anjir pahit banget Zunes nih tadi. Spear of Destruction di game yang Gara-gara pertama ngedes, dibalaskan dengan anjir. Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu tapi tadi. ini lumayan sakit juga ya ternyata. Pahit untuk Karcha banget sendiri dari sama tadi untuk ya. menghadapi Lagi sial kah kena arrow mulu. Assassin, berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di Arrow-nya itu posisi bukan posisi arrow yang ini guys, menurut gua arrow-nya itu bukan arrow yang bagus tadi itu. Arrow-nya cuman dia Zunesnya nggak pahit aja ngedes. terus juga dan bahkan Seharusnya nggak punya kena. badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi Lagi lama sial, waktunya anjir. Progress untuk menumbangkan Apro dan Karsnya Zunesnya lagi sudah sial. mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat besar sekali. Ya, untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan-adegan manjakin lane ya dari keduanya. Buset RRQ deh. masih biarin Haritnya Hmm, farming, hmm, hmm, dari hmm. Zunesnya juga belum kontrol dari laning jauh. Dan gue rasa memang akan ada teamfight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar mid duluan, mereka akan lebih untung. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, offensive bagus banget, tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Idok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong dong tadi tadi kena. Kars. Anginnya kena. Wush, udah Wah. kena tadi nih. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Ada Mereka TG. sering banget mendapatkan Kita menang di kemenangan ketika CC. Idok yang pakai heavy CC entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat juga Parah mungkin nih. dari Karsnya sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga, jadi dia baru bisa masuk nanti kalau Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem. Ada Arlot juga ya sih buat setup. Slow ada dulu, dua tapi Idok tukang setup. ketahuan, Idok terlihat. Ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak. Tiba-tiba Ukir udah ngelepas raw-nya nih. Ngedekat entah kenapa ya. Kalau Goldman itu lebih sering kena. Lebih sering ngedeketin raw. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya. Gue juga tahu niatnya mau ngindarin. Tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya. Entah Goldland, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak. Jungle assassin aja nih spesifik. itu kayak ini ya teori-teori hipnotis ya sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini Magnet. ada Itu Lord harus yang bunuh siapa ya? Lord yang keluar yang memang masih jadi Gak tarik mungkin ulur lah dia. ya. Nah, Selena mati tuh. aku melihatnya sekarang Navin kayak Slow banget mereka Selena. di Ukir, Ukir. sampai flicker loh dia. Lolo. Iya. Dia pakai Nggak mungkin yang ulti pertama dan Gatot itu sih, jadi soalnya satu informasi rugi yang kalau gua ulti Gatot. Kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Masalahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya. Flicker. Itu yang bikin gue
kayak udah kehipnotis Posisi gitu. Joy-nya Rins udah itu tahu sering sih. banget pakai flicker-flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih. Jangan bilang Rin mau inin Joy-nya. Dapat tapi. Oke, di depan yang lain ada Rio. Dapat nice. So udah pakai skill kan? Ditangkap oleh Jua Bella dan ini menjadi Gak ada Joy kemenangan sih. besar. Mau tidak mau Lord Idok buka aja nih Gatot atau siapa gitu atau Cici. Buat nge-pressure mereka setengah darah gitu pasti mundur langsung mereka. Dari Lord tersebut. Bikin sekarat gitu biar mereka gak berani maju. 5. Sementara Navi nggak akan berhenti, nggak akan Biar kasih Zunesnya mobil bisa secara free gitu, bro, mereka maksud mau gua. start kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk Ararki. Bisa kok mendapatkan reset? Lord ke reset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsia menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federized Rex sudah terlihat. Nah, Lordnya dapat. harusnya berhasil diamankan dan Zunes Iya. berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yuji. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Apa? Bahkan sekarang dibalikin kah? diputerin sama final Stress. push. Santai ya sih? Berkembang ke arah satu player, tapi Rex Si jauh tadi tuh ya. berhasil mundur untuk Apro-nya. Duluan sih sampai sekarang. Menghilang. Sebuah follow up damage yang begitu baik. Idok Bahkan ada dapat satu lagi tadi, single ya. hammer tadi dari Idok mendorong. Gak apa-apa, Idok tukar sama Saif. Tadi soalnya tadi dia gak ada puri kan, langsung si Idoknya nge-flank jadi. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang. Dengan Soalnya si informasi Saifnya nggak ada puri. tidak ada purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas. Di mukbang jadi sama Nggak Tegi. peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Jadi bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah Shiv ya Bapak. Aduh kena. Jeng. Gak ada ulti Joy. Waduh, oke. Sementara sekarang Rex, pareng lain. Iya, Kok nggak pareng sakit lele ya? dulu lah sambil jalan. Joy? Udah biasa. Ah emang udah gak Itu sakit? terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoryu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Gak sakit ya? Ini penguasa mid harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andoryu, jangan sampai juga dia kembali pick off ya kan. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian topnya, ternyata dia di-gain juga dengan dua pemain sekaligus. 3-3-2. Dari rate-nya ya masih Pas lebih banget besar lagi pada 3-3-2. RRQ 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati, bahkan sudah melewati 70% sekarang. Oke kan terusnya, emang iya ya? Untuk RRQ, dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Navi ini harus bersiap-siap, Andoryu akan di-ganking berkuat hati. Jangan sakit mah deh. Waduh. Kembali Jangan ada bawa itu Bayam. lagi deh guys. Kembali turun tempo. Tapi Zunes. Zunes sudah siap menabrak nih, kita lihat. Nah, aman kalau Akan Resma. menjadi milik siapa? Gak bakalan diohot. Dari babak ini karena sudah standby tapi barusan babak menjadi milik dari Zunes. Nge-flank Karsia itu bisa Idoknya berusaha ada mematahkan konsil. dia, tapi Itu bagaimana save-nya low banget Karsia di maju bantai dari Maresir. Sive. Gak mau dia pakai purinya soalnya. Kerugian begitu besar. Gara-gara dia ini. Walaupun resnya pun menghilang tapi Toys tidak Gara-gara jauh. dia Sekarang simpan puri, berhasil dia lagi mati, anjir. mendekatkan jarak Mati. menuju Marrakas. Dan solo kill. Baik, Apa Grangernya dihajar sama Arlot, gak ada yang bisa ngapa-ngapain, gak ada yang bisa bantuin. Arlotnya free banget. Tapi Gondos, apa yang terjadi? Tapi Kan di dash 2 kali dong. Satu kata full. Bahkan sekarang Andoryu. Mending enak aja tuh ultinya pakai ulti Toy. Dari Toy-nya masih berkuasa untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oh, tapi bunuh juga bisa sih. Toy ukirnya pun down. Dan Aman. out. 2-0. Dan mereka hidup 2, gak bisa end. Tapi setidaknya tuh Tadi bisa sekarang end, masih ada cuman Sipe yang bisa nggak tahu defense kenapa. kembali. Wah, gue bertanya-tanya. Gue pikir tadi mau di-end pakai ulti Harit. Tadi hit ke arah base-nya. Apakah itu bisa menjadi end game? Tapi nggak apa-apa. Ada lot. Dan fokusnya mungkin call-nya atau komen dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke. Maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus secara objektif. Cuma ya kita akan reset lagi. Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord-nya muncul. Harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, betul. Tadi solo kill yang manis juga ya. Dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan. Lordnya harus nggak boleh keunggulan kecuri yang bisa sini, mereka harus dapatkan. nyantai Apalagi banget mereka nih punya Lordnya. Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana Selagi mereka Idok bisa sembunyi, dapat mereka yang pasti sedang takut berjalan keluar guys. sendirian juga. Tidak perlu nunggu Granger rame-rame tuh, mungkin. Grangernya udah keringat dingin itu Tapi kita melihat sama Tigreal. perform Seriusan Rest gua. yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa. Idoknya nggak muncul, dia pasti nggak muncul, gue yakin. Nggak berani ngedemek Sangat pasti. mahal sekali, dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top base star dari Naf ini. Oke. Tuh Idok nge-flank kan. Yang mulai di setup. Konsil, Dok. Aduh mati. Aduh, Aduh, Lordnya kecil banget. Apa yang terjadi? Idoknya tapi nge-flanknya terlalu jauh banget gue. Apronya pun menghilang. Dia bisa retain nggak? Menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toynya Masih ada masih lance. dilumpuhkan dengan sangat cepat.
Idok tertinggal. Lordnya ke Ada Shuri, satu tapi Lordnya bisa bonus di-clear, tapi maksud tidak gua guna untuk bisa terlalu mengungkap jauh para tapi ke pergerakan. flanknya. Andoryu save the day kali ini ya. Kita tahu Tapi Navi ke flanknya tadi terlalu mereka jauh menurut under gua. pressure banget. Oke lah Tapi ya nge-flank ketika retribution buat dari pressure. Andoryu Cuman jauh. dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang. Seharusnya dari Lordnya itu. nggak usah disekaratin Gua kayak rasa gitu Lordnya menurut juga gua nih akan kalau lumayan memang sih. Idoknya mau nge-flank. Rakas, udah mulai So bawah. jauh kan. Waduh, Mungkin Karsnya Lordnya sudah nggak usah mulai mendekat. Karsnya mau di-commit. ngejar kah? Enggak ternyata. Kalau memang karena Idoknya jauh. mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Kan miscom sih menurut gua Tapi di jadi situ. Lord yang free sebenarnya Om. So Lordnya di burst sama RRQ. Banyak Tuh. time juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Rest, Gue pikir Lordnya dipakai buat bait gitu. Ternyata Ternyata enggak, di burst. secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoryu juga yang masih. Kalau Lordnya dipakai buat bait, oke lah posisi Idoknya di situ. Ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga, di mana mereka Lordnya bukan dipakai buat bait. di mana targeting dari Abyssal Arrow Ya tadi. miskom sih menurut Dan gue baru itu. dibilang, kita baru mention tadi Rest ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari depannya. Makanya nih. Pokoknya mata di Andoryu deh. Gue ngerasa Idok nih, kalau memang dia susah untuk masuk belakang ya, kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoryu masuk dan Andoryu. Licin. Selamat loh. Dia Andoryu ya. Licin banget nih. Oh. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep, ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Ya, Itu Rins Respon time-nya bakal lama bisa banget dapet ini. tuh. Dan gue, row-nya connect lagi. Kena error Res. Res masih berhasil pergi. Res sebentar. Wow, Zunes. Dia udah ulti. Lucar tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang Ih, sakit waktu banget untuk si Paita Toy, bergiliran Cok. Dapat dua. sampai Idok. Idok. Dapat Lancia sama itu. Mati sih. Idok masuk klik ricochet. Nah, Granger udah nggak bisa tuh kalau tanknya mati. Langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan Mati 3 3. player dari Navi. Sisa 2 orang doang. Hal yang begitu luar Seharusnya biasa nggak bisa dari Idok. defense sih. Menurut gua ya. Mengeluarkan Purify Toy masih ready untuk team fight. Rins masih 30 ready detik untuk bisa team M fight. ini. Karena Lord belum ada. Andoryu tangkap. Lo. Andoryu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tetapi Rins berusaha untuk bisa jago. Namun untuk sekarang harus merasakan akibatnya ke Federal Strike keluar. Untung Joya miss. Dan tidak. Joya juga ini. This is Rins. Aman. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ.